Baik, selamat datang kembali Pak Alex ya Yuk, yuk, yuk. di channel Teh Asian Sorobun Channel. Sebenarnya ini channel eh, untuk berbagi gitu ya, semua agama, semua suku, semua etnis lah gitu ya, untuk sama-sama belajar. Namun tujuannya tentu saja kalau Pak Alex tahu ya, yaitu memberitakan kebenaran dalam hal ini firman Tuhan, konteks Ya. Kristen ya, atau saat ini apa namanya, pengikut Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi semata-mata saya lakukan ini ya tentu untuk karena motivasi kasih dan juga eh, apa namanya, agar semua mendengarkan dan menerima kabar keselamatan itu, seperti yang tadi sudah Pak Alex jelaskan ya. Konteks saat ini ya kita topiknya tentang keselamatan ya, pada Oh gitu. ya. Ini suara saya bisa kedengaran jelas Pak Alex? Jelas tapi masih ada gitu Oh, loh. terlalu Mungkin dekat. terlalu dekat dengan mulut. Heeh. Oke. Segini cukup, segini cukup. Ya, ya. Ya. Nah, Pak Alex, pada siang hari ini saya kasih kesempatan mungkin untuk Pak Alex dulu ya. Kita akan membicarakan topik apa namanya, Oh, keselamatan ya. oh ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk Pak Alex dulu, bebas sih. Yang penting tentang keselamatan aja gitu, supaya tidak melebar kemana-mana. Hmm. Ini saya memaparkan, ini topiknya keselamatan ya. Oke, Betul. siap. Ya. Ini saya memaparkan tentang keselamatan di Islam atau saya bertanya tentang keselamatan di Kristen atau Anda memaparkan tentang keselamatan di Kristen terlebih dahulu? Mungkin yang pertama itu Pak Alex boleh bertanya dulu mungkin, tanya tentang bagaimana keselamatan di Kristen begitu. Nanti saya berganti bertanya kepada Pak Alex gitu. Seperti itu mungkin Oh Pak. gitu. Heeh. Oh ya, oke. Jadi apa namanya, saya bertanya kepada Anda ya tentang keselamatan di Kristen Protestan ya. Ya, sebelumnya saya tuh sudah banyak tahu tentang bagaimana aturan main di Kristen, keselamatan di Kristen. Saya sudah agak banyak tahu tentang itu. Nah, nggak apa-apa, apa, jadi gini, saya bertanya kepada Anda. Saya tahu bahwa di Kristen itu selamat itu bukan karena perbuatan, tetapi di sana kan karena kasih karunia Tuhan ya. Kalau perbuatan baik itu kan seperti kain kotor, kan itu kan kesalehanmu itu kan seperti kain kotor ya, saya tahu itu. Dan itu perbuatan baik itu tidak membawa kepada keselamatanmu. Kan itu kan perbuatan baik. Kalau misalkan saya omongkan ini salah, langsung aja dipotong ya. Misalkan itu loh, ya kan. Nah, langsung aja dipotong daripada saya terlalu gelambrah ke yang lain padahal salah kan itu kan. Nah, terus apa? Eh, nah, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, selamat itu hanya karena kasih karunia Yesus saja. Dalam hal ini adalah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, saya bertanya gini loh, terhadap perbuatan jahat atau dosa itu yang dilakukan, itu bisa membatalkan keselamatan apa tidak? Satu itu, sebentar. Itu saya ngomongin intern, sudah masuk di intern Kristen ya. Ya, saya ngomongin sudah di intern Kristen. Terus yang kedua, Yang kedua, terhadap penebusan dosa oleh Yesus itu, ya. Ada yang menyebutkan Yesus tidak menebus dosa manusia, tapi adalah Yesus menebus manusia yang berdosa, entah apapun itulah, ya. Entah menebus manusia yang berdosa, entah menebus dosa manusia. Sifat penebusan dosa itu, sifat penebusan manusia yang berdosa itu oleh Yesus, itu sifatnya itu otomatis otomatis diampuni, dikuduskan Yesus, atau orangnya itu harus meminta maaf. Kalau harus meminta maaf kan berarti kan tidak otomatis, berarti kan dia masih berdosa, masih kotor, ya kan? Baru bila otomatis nggak usah meminta ampun, walaupun kotor, terus tahu-tahu dia bersih, tahu-tahu dia kudus, itu kan otomatis. Nah, jawabannya bagaimana? Mungkin yang satu-satu dulu ya Pak Alex ya. Saya takut lupa Yo, pertanyaannya gitu. ya. Yang pertama tadi Pak Alex, apa namanya, kalau misalkan orang yang sudah ditebus ya, terus sudah katakanlah dibilang jadi orang Kristen ya, pengikut Kristus, lalu dia berbuat kejahatan atau contohnya gitu ya.
apa kemudian membatalkan keselamatannya, gitu ya kurang lebih ya. Iya. Hmm. Oke, jadi yang pertama eh, di sini kita harus jelas dulu ya Pak Alex ya. Kita harus jelas dan kita Ya. paham dulu apakah kita tahu orang ini benar-benar terima Tuhan Yesus atau enggak. Ingat ya, terima Tuhan Yesus itu di dalam Roma pasal 10 ayat 9 di sana dikatakan apa namanya seorang yang eh, menerima Yesus dengan ucapan ya mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka dia yang diselamatkan di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita tidak tahu orang itu benar-benar percaya Tuhan Yesus, dia mengaku dengan mulutnya dan juga dalam hatinya dia mengaku Yesus adalah Tuhan, maka tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini selamat atau menerima keselamatan itu ya. Menerima keselamatan itu karena kita sama aja bohong dong ya, karena kita taunya hanya ya udah dia mengaku sebagai orang Kristen, kita nggak tahu dia dalam hatinya bagaimana gitu ya. Yang tahu kedalaman hati kan hanya Tuhan saja begitu ya. Jadi kita tidak tahu keselamatan orang ini bagaimana karena dia hanya mengaku sebatas orang Kristen saja gitu. Mungkin Pak Alex sudah tahu lah istilah Kristen KTP dan lain sebagainya lah ya, dengan nggak asing lah dengan hal itu. Nah terus gini Pak Alex, apa namanya perihal apakah perbuatan kejahatan itu bisa membatalkan keselamatannya? Yang pertama masalah keselamatan dan juga apa namanya pasti ya masalah keselamatan itu berkaitan dengan istilah merdeka ya Pak Alex ya. Di dalam perjanjian lama budak ya ini Pak Alex mungkin bisa baca nanti ya, budak itu gimana caranya bisa diselamatkan ya atau terbebas dari statusnya budak ya, budak itu hamba. Dia harus ditebus, Pak Alex, ditebus dengan cara dibayar ya, kemudian dijadikan atau dibeli oleh si tuannya ini gitu ya, dibeli dan dipekerjakan oleh tuannya gitu Alex. Tapi dia statusnya sudah bukan diperbudak lagi, sekarang dia dibeli dan si budak ini sudah sukarela menjadi budak. Ada dua perbedaan, ada yang dia dengan sengaja diperbudak ya, diperbudak itu artinya kan dipaksa ya, jadi dipaksa jadi budak. Yang kedua adalah dengan sukarela menjadi budak gitu. Nah, kalau dalam perihal ini kita sebagai orang percaya, Pak Alex, orang percaya, saya contohnya saya berikan contoh saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat saya, juru selamat saya. Ya otomatis saya punya tiket surga toh, Pak Alex, saya sudah punya keselamatan. Namun pada perjalanannya ya, karena Pak Alex sudah tahu Tuhan tidak semata-mata menjadikan manusia itu sebagai robot, seperti robot gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk menjalankan kehidupan kita, termasuk juga untuk menjalankan tiket atau keselamatan yang kita punya. Jadi kalau misalkan saya sebagai dulunya adalah budak, diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa, saya senang berbuat dosa. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sudah dibebaskan dari perbudakan itu. Namun kalau dalam perjalanannya saya mau menyerahkan diri saya kepada dosa dengan sukarela, Pak Alex, bisa. Nah, termasuk tadi caranya yaitu dengan berbuat kejahatan. Artinya saya menyerahkan diri saya kepada dosa. Ya, Pak Alex ya. Nah, kalau saya melakukan itu, Pak Alex, artinya saya menyerahkan diri kepada dosa. Bukan diperbudak, Pak Alex, bukan diperbudak oleh dosa, tapi menyerahkan diri dengan sukarela kepada dosa itu. Nah, adakah budak ya yang sudah dibebaskan, diberikan keselamatan dengan sengaja gitu ya, Pak Alex ya. Dengan sengaja dia merantai leher dan juga kakinya. Kemudian dia bilang saya mau jadi budak lagi lah gitu ya. Saya kira budak yang sangat bodoh kalau begitu, Pak Alex. Di mana-mana oleh budak kalau sudah dibayar, dibebaskan, pasti dia ingin mencari kebebasan gitu ya, Pak Alex. Nah, seperti itulah juga kalau ada orang Kristen yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus, dia bilang dia diselamatkan, tapi kemudian dia jatuh berbuat kejahatan. Saya kira itu orang Kristen yang sangat bodoh, Pak Alex. Karena dia sudah dapat jaminan keselamatan, sudah dapat jaminan surga, tapi dia malah berbuat kejahatan dengan sengaja menyerahkan dirinya berbuat dosa. Nah, itu sangat bodoh, Pak Alex. Nah, jadi kalau apakah itu membatalkan keselamatan? Itu membatalkan keselamatan menurut saya. Berarti artinya di sana perbuatan jahat atau dosa yang dilakukan itu bisa membatalkan keselamatan, artinya bisa menyebabkan masuk neraka ya, Mas Yogi ya? Betul. Oke, ya, oke. Ini ayatnya di mana, Pak Yogi? Ya, gimana? Ayatnya di mana membatalkan keselamatan? Membatalkan keselamatan.
Oh, bukan, ini bukan masalah ayat, Pak Pras, bukan masalah Oh ayat. iya oke, Ya, pendapat ya. Oke. jadi kita Ya 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 mungkin oke ini oke. menyederhanakan aja gitu ya. Maksudnya kita sampaikan ke Pak Alex supaya Ya. lebih enak di itulah. Secara umum, Sebentar. Sebelumnya Pak Pras ini masuk di grup yang apa generasi Kristus ya Pak Yogi apa sih? Itu masuk nggak Pak Pras? Enggak, Ada? aku dapat link aja dari mereka. Oh, Japrinan dari Katanya ada mereka. Pak Alex gitu. Ya udah aku masuk. Malah yang di generasi Kristus itu nggak ada yang masuk. Ya, nggih. Monggo silakan Pak Yogi. Nanti saya suruh masukin saya deh. oke. Oh, saya bukan admin. Monggo nanti silakan Pak Pras. Iya iya. Ya. Terus yang kedua Mas Yogi. Apa? Terhadap penebusan itu tadi sebentar. Berarti yang ke satu dulu karena membatalkan keselamatan, ya. Berarti itu masuk neraka atau berarti orangnya itu tidak termasuk yang dalam kategori dikuduskan Yesus ya, Mas Yogi ya? Iya. Sebelumnya saya kurang ini ya, supaya lebih enak mungkin bahasanya jangan membatalkan keselamatan mungkin ya. Kalau seolah-olah kita bilang membatalkan keselamatan, seolah-olah ini ya Tuhan Yesus itu sudah menebus kita lalu sia-sia gitu ya. Karena ya pekerjaan yang penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus ini ya udah batal gitu ya. Mungkin kita pakai bahasa lain aja mungkin ya, Pak Alex, mungkin kita bilang kita lebih ke si orang yang yang menerima keselamatan ini, mungkin kita bilang keselamatan atau keselamatannya hilang gitu, Pak Alex. Keselamatan si orang ini hilang gitu. Bukan membatalkan keselamatan. Ya. Kalau membatalkan keselamatan okay. ya berarti Tuhan Yesusnya yang batal dong. Oke, saya paham. Saya paham. Ya, keselamatannya hilang. Ya, paham. Ya, keselamatannya hilang. Berarti dia masuk neraka. Kata Anda kan seperti itu. Berarti di sana dia tidak dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Karena kan keselamatannya hilang karena ulah dia sendiri ya. Tidak dikuduskan? Oh enggak. Kalau pengudusan itu berlaku untuk semua, Pak Alex. Tadi saya sudah bilang, pengudusan itu, penebusan itu berlaku untuk semua. Ya, semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan saja. Nah, masalahnya kan ini kan memelihara keselamatannya gitu, Pak Alex. Menjalankan keselamatan. Gimana nih? Ya. Jadi kalau masalah pengudusan ya itu sudah dikuduskan sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan, begitu. Nah, ya berarti terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib itu tidak berhubungan dengan bila orang tersebut melakukan perbuatan dosa ya. Karena kan keselamatannya dia kan hilang karena perbuatan dia sendiri, si manusia itu sendiri, kan itu kan. Jadi penebusan Yesus itu di kayu salib itu itu tidak berhubungan dengan kalau Yesus tidak bertanggung jawab, bahasa gampangnya gitulah. Yesus tidak bertanggung jawab bila orang tersebut melakukan perbuatan dosanya sendiri ya. Keselamatannya kan hilang. Kan gitu ya. Yesus tidak bertanggung jawab maksudnya gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Maksudnya tidak bertanggung jawab di sana ya keselamatan ya sendiri-sendiri. Ya sendiri-sendiri itu ya orang tersebut, ya kan? Orang tersebut dia melakukan perbuatan dosa, kan menurut Anda kan keselamatannya hilang, masuk neraka. Nah, kalau masuk neraka kan berarti kan tidak ada hubungannya dong dengan karya penebusan Yesus di kayu salib itu. Ya kan? Ya ini yang mau saya jelasin tadi, mungkin Pak Alex sedikit lewat mungkin Pak Alex. Kan tadi saya bilang dari awal itu kan semua manusia telah berdosa, Roma 3 ayat 23 ya Pak Alex ya. Semua orang telah berdosa, termasuk orang yang saat ini mungkin Kristen dulunya belum menerima Tuhan gitu ya. Saat ini mungkin dia sudah bertobat. Semua berdosa gitu ya. Lalu dosa apa sih gitu ya? Tentu saja dosa waris ya dari Adam itu, Nabi Adam. Oke, sampai situ. Artinya sejak saat itu manusia diperbudak. Sekali lagi ya, katanya yang kita pakai adalah diperbudak. Jadi apapun yang dilakukan manusia ya, apakah dia menolong orang ataupun apa ya, ketika dia masih memiliki dosa waris itu ya tidak bisa gitu. Saya pernah bilang ke Pak Alex bahwa apapun tanaman itu dilihat bagus dari luar, tapi kalau akarnya masih jelek ya sudah, tanaman itu akan tumbuh jelek begitu Pak Alex. Ya. Nah, dalam hal ini Pak Alex, ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, Pak Alex misalkan satu kesempatan nanti kita percaya Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Ya siapapun itu yang percaya Yesus sebagai Tuhan, yang dimerdekakan atau yang ditebus adalah dosa waris dari Adam. Nah, sampai di situ karya penebusan Tuhan Yesus gitu ya, yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, masalahnya kan tadi Pak Alex kan perjalanannya nih setelah dia menerima Yesus gimana?
Ya kalau begitu kan saya tadi sudah jelaskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan apa namanya anugerah dari Allah itu, ya. Apakah manusia ketika menerima anugerah itu mau dipakai untuk kebaikan, contohnya ya, melayani Tuhan, maksudnya melayani Allah gitu ya, atau dia pakai untuk apa namanya kepentingan pribadinya gitu. Ya tentu saja ini berkaitan dengan setan dan duniawi gitu. Kan hanya ada dua, ya, ini hanya ada Tuhan dan juga Tuhan, duniawi dan juga Tuhan begitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan satu ayat gitu ya di sini. Nanti Pak Pras juga bisa masuk ya. Maksudnya kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau disampaikan nggak apa-apa, Pak Pras. Ya kalau saya ada beda, sepertinya sih itu udah tahu. Lahir baru itu menyebabkan semuanya itu dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus melalui firman. Roh itu menginsafkan kita. Makanya kenapa orang kalau percaya itu dimulai dengan mengaku dosa. Karena roh yang bekerja di dalam kita akan menyatakan, sekalipun tadinya kita merasa diri kita cukup baik, kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, karena di hadapan Tuhan yang suci tidak ada sesuatu yang tidak dosa. Dan itu mulai dinyatakan pada waktu roh menerangi kita, menghampiri kita. Nah itu adalah memulai dengan lahir baru. Lahir baru itu apa? Memperoleh roh Allah di dalam kita. Kalau seseorang memperoleh roh Allah di dalam dirinya dan benar-benar selamat, itu dia akan memiliki sukacita keselamatan, akan mengasihi Tuhan. Nah, kemudian di dalam perjalanan hidup ada kemungkinan jatuh, tetapi pada waktu jatuh, apakah karena dia sengaja ingin berbuat dosa? Tidak, itu adalah karena kelemahan-kelemahan alamiah. Tuhan memimpinnya melalui banyak hal, gitu ya. Karena tujuannya bukan cuma satu, pengudusan, tetapi adalah pengenalan akan Allah, pengenalan akan diri, mengenal pimpinan Tuhan, mengenal akan sifat-sifat Tuhan, gitu. Jadi pimpinan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya satu direct, gitu, tetapi adalah sesuatu yang sifatnya membawa kita kepada pengenalan kepada akan banyak hal. Dan semuanya itu tergantung juga kepada apakah kita dan memilih Tuhan. Karena manusia ini seperti yang dikatakan benih yang ditaburkan di tanah. Tergantung tanahnya baik atau jelek. Kalau tanahnya berduli, banyak ketakutan akan kekhawatiran dunia, kurang iman gitu ya. Atau enggak pemahamannya kurang, atau enggak dapat pengajarannya juga kurang, bimbingannya kurang, penghidupan rohani bersama kurang, pengenalan kurang, sehingga dia mungkin memilih untuk hidup seperti apa adanya gitu. Dan kemungkinan jatuh dosa ada, tetapi apakah dia tidak tahu berdosa? Tahu. Nah, makin kalau gitu diampuni lagi. Waktu dosa iya, tapi makin diampuni orang yang beroleh selamat bukan merasa bahwa oh ya, karena diampuni, aku bebas berbuat dosa karena Yesus telah menebus aku. Orang kalau punya pikiran seperti itu dan merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan, oleh karena itu boleh sembarangan berbuat dosa, itu hanya membuktikan dia belum lahir baru. Gitu. Betul. Buat diri dia sendiri itu dia menyatakan, dia bisa tahu bahwa sebenarnya dia itu belum lahir baru. Buat kita orang akan melihat hal seperti itu. Dan kita mengatakan seperti itu harusnya dia tahu bahwa dia belum lahir baru. Karena orang lahir baru itu takut berbuat dosa. Nah, kalau jatuh juga mengaku dosa gitu. Ada kelemahan pada satu saat tertentu bisa terjadi karena itu pengalaman banyak orang tadinya mengasihi Tuhan, kemudian sejangka waktu jatuh, tetapi Tuhan akan memulihkannya karena setiap orang yang telah menjadi lahir baru itu adalah milik daripada Tuhan itu sendiri, ada di dalam tangan Tuhan gitu. Tuhan akan membimbing dia, melindungi dia, menjaga dia. Sehingga seperti Pak Alex ngomong bahwa jikalau sampai dia tidak sempat berbuat mengaku dosa atau apa, kemudian dia mati, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi di luar daripada perkenannya gitu. Dan mengaku dosa itu bukan satu hal yang perlu ritual, kemudian nyembelih kambing, kemudian harus sempat bahkan sebelum berbuat dosa pun bisa tahu, dan setelah waktu berbuat dosa pun bisa ngaku gitu, dan pasti ngaku gitu. Dan itu suatu hal yang, tapi bukan semua karena itu, tapi itu karena sudah menerima Roh Kudus di dalam dia gitu. Nah, kalau orang bebas-bebas berbuat dosa, memilih berbuat dosa, dia mesti hati-hati apa benar dia sudah selamat. Malah dia sendiri yang harus curiga gitu. Dan kita nggak bisa menghakimi karena itu perkara sesuatu yang sifatnya subjektif. Orang mau ngaku apapun bisa gitu.
Oleh karena itu Tuhan menyuruh kita tidak boleh mencabut lalang dari antara gandum. Kita lihat di dalam gereja ada yang kurang benar, kemudian kita menyingkirkan orang-orang itu, nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu, kemungkinan dia masih hidup dalam kegelapan, kemungkinan banyak hal masalah yang dia hadapi gitu. Dan kita nggak boleh menilai dan mencabutnya dan biarkan aja gitu. Jadi memang itu ada sesuatu hal yang kita lihat di antara Kristen pun, dan itu bukan tergantung kepada baik dan jahat juga. Ada orang Kristen yang kelihatannya baik, rajin, menempuh penghidupan baik. Itu kan udah biasa. Orang ateis saja juga gitu, orang Konghucu Buddha malah juga bagus gitu ya. Tetapi belum tentu dia benar-benar menerima Yesus Kristus ke dalam hatinya sebagai juru selamatnya. Dia mungkin masih merasa bahwa dirinya ada kebaikan dan belum benar-benar bertobat menerima dan belum lahir baru gitu. Hanya setuju dengan ajaran Kristen. Banyak itu orang yang datang ke gereja bukan karena percaya, bukan karena benar-benar percaya menerima sebagai juru selamat, tetapi karena setuju bahwa ajaran Kristen itu salah satu yang terbaik, ya, karena mengajarkan ini itu dengan dia punya pemikiran sendiri. Nah, jadi kita lihat masalah utamanya keselamatan itu adalah menerima Roh Tuhan, menerima Tuhan sendiri. Bisa diketahui kapan? Saat ini. Tapi memang melalui suatu tahapan gitu, melalui dia mengasihi Tuhan, kemudian membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dalam pengalaman Tuhan akan memimpin. Makanya Paulus berkata, ujilah dirimu, apakah Kristus tinggal di dalam kamu. Dan jikalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau sampai udah Kristen, kemudian sengaja melacur dan melacur lagi dan bebas berbuat dosa, bahkan membunuh, atau seperti yang Bapak dari dulu suka ngomong tuh kayak membunuh, merampok. Membunuh, merampok itu suatu perencanaan, Pak. Nggak segitu gampangnya mendadak di tengah jalan tuh bunuh, nggak gitu. Jadi itu suatu hal perbuatan, bukan tergantung perbuatannya sebenarnya, tapi hatinya itu loh. Kok bisa sampai melakukan itu? Apakah tidak ada larangan? Apakah kedaulatan Tuhan tidak mencegah dia dalam hal itu gitu? Jadi itu yang menyebabkan kita berpikir bahwa apa benar dia sudah selamat kalau seorang Kristen itu membunuh, merencanakan perampokan gitu. Ya silakan. Ya sependapat sih ya, Pak Pras. Jadi intinya di sini berarti yang pertama adalah masalah apakah kita sudah yakin kita selamat gitu kan? Apakah kita sudah yakin kita 100% ya menerima Yesus sebagai Tuhan selamat kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah mungkin kita jatuh dalam dosa ketika kita sudah merdeka ya, katakan begitu? Ya mungkin begitu ya, sangat mungkin bahkan begitu ya. Itu sangat mungkin. Nah, lalu yang Iya, betul. Amin. Lalu yang ketiga tadi yang dari Pak Alex tadi, apakah itu membatalkan atau apakah Tuhan Yesus tidak bertanggung jawab untuk itu gitu ya? Kan saya katakan lagi, balik lagi bahwa keselamatan itu Tuhan Yesus berikan kepada siapapun ya, tidak terkecuali siapapun itu gitu. Nah, masalahnya kan tadi balik lagi bahwa orangnya gimana nih gitu ya? Apakah benar pertama orang itu benar-benar menerima Yesus, atau justru dia setengah-setengah, dia terima Yesus tapi masih melakukan hidup atau melakukan dosa dengan sengaja, ya sama aja sebenarnya, itu tidak 100% menerima Yesus gitu ya. Nah itu dia. Jadi intinya sih kita harus tahu dulu dia benar-benar percaya nggak sama Tuhan Yesus dan melakukan apa kehendak Allah. Sebentar. Karena kan yang di dalam Matius pasal pasal 7 ya kalau salah. Matius pasal yang tidak semua orang bukan semua yang berkata Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak 7:21 ya? Betul. Matius 7:21 ya? Ya, Matius 7 ayat 21. Nah, itu bukan setiap orang yang masuk pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Nah itu makanya hubungannya dengan itu kan. Betul. Bukan karena memanggil Yesus itu Tuhan dia masuk kerajaan surga, tapi hanya melakukan kehendak Bapakku. Kan itu kan? Betul. Tentu kehendak Bapakku di sana itu adalah apa? Tentu tidak melakukan perbuatan jahat dong. Benar nggak? Salah satu itu hanya bukan yang di situ yang dimaksud. Ya. Salah satu. Ya. Itu hanya salah satu lah. Itu sudah. Iya. Itu salah satunya. Bukan satu-satunya, tapi itu salah satunya. Ya. Kan itu kan salah satunya. Nah, salah satunya itu kita bahas gitu loh. Makanya
kalau apa namanya, Pak Pras kan tadi mengatakan bahwa kalau membunuh itu dan sebagainya itu kan ada perencanaan, itu kan apa benar seperti itu sudah itu ya kan. Hubungannya itu gini loh, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja, ya misalkan apapun contohnya lah, saya juga tidak bisa memberikan contoh dosa yang tidak disengaja itu apa namanya, itu nggak usah dibahas, ya. Tapi yang saya bahas adalah dosa yang sengaja dilakukan. Sengaja artinya memakai otak jernih dengan kesadaran hati. Ya, ada nggak contohnya? Ada. Kalau saya sebutkan nama orangnya, saya akan memberikan dua omongan. Pertama, kalau saya sebutkan nama orangnya, tentu Anda pernah mendengar namanya John Kay kan? Sebelumnya dia negatif kan itu kan, terus dia bertobat, sungguh-sungguh, terus habis itu setelah itu sekarang ini dia juga masuk penjara lagi karena kasus pembunuhan lagi 1 orang. Nah, itu juga direncana. Sebentar, itu supaya jangan tahu. Enggak, itu hanya contoh realnya ada gitu loh. Terus yang kedua, ya kan? Yang kedua, tentang dosa yang sengaja. Itu tadi saya memberikan contoh yang ekstrim, membunuh yang sengaja. Ya kan? Sekarang saya memberikan contoh yang sangat kecil. Tadi katakan sangat ekstrim, sangat besar. Ya sangat kecil, tetapi ini juga disengaja juga loh. Ya, dosanya sangat disengaja. Contohnya ini, saya sering menyampaikan Yakobus 4:17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, itu kan disengaja ya, Yakobus 4:17 ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya itu kan sengaja atau itu, tahu kan menyadari, ya. Tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berarti kan itu dosa yang sengaja dia lakukan, wong dia tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu dosa yang sengaja dilakukan loh, ya kan? Bukan tidak sengaja, itu sengaja, orang tahu tapi tidak mau melakukan. Dengan kesadaran penuh dia itu tahu ada yang tidak beres, tapi dia tidak mau melakukan, ia berdosa. Nah, itu bukan tidak disengaja, tapi ya disengaja. Nah, apakah dosa-dosa seperti itu? Biasa memberikan contoh yang tadi nomor 1 tentang John Kay, saya sebutkan aja, dia itu berita nasional, ya kan? Ataupun sekarang ini yang sesuai ayat di sini, ya dia sengaja juga, sama-sama sengaja. Apakah seperti itu? Tentu itu bukan, tentu itu tidak sesuai dengan Matius 7:21 itu tadi, perintah Bapakku, ya kan? Menjalankan perintah Bapak. Perintah Bapak nggak ada yang mengajarkan berdosa, nggak ada. Tapi dia melakukan ini dengan sengaja, melakukan dosanya dengan sengaja. Nah, itu bisa membatalkan apa tidak? Kan itu. Tentu di pikiran orang-orang Kristen, secara Protestan ya, secara umum ya kan? Dosa yang membunuh itu dia berarti tidak punya Roh Kudus dan sebagainya, kan gitu kan? Sementara dosa yang Roh Kudus itu dosa kecil lah, itu pasti nanti juga diampuni sama Yesus walaupun itu sengaja, kan itu. Nah, masalahnya itu Yesus itu sudah dianggap mampu menebus ribuan miliaran manusia sejak 2000 tahun yang lalu loh. Masa hanya dosa membunuh 1 orang saja, ataupun dosa sesuai Yakobus 4:17 itu saja, Yesus nggak mampu kan, juga nggak mungkin. Ya kan? Tentu mampu dong. Kan itu kan? Kalau saya kembangkan lagi, kalau Yesus mampu menebus dosa sesuai Yakobus 4:17. Ini Pak. Sebentar. Ataupun aku dosa bukan mau sesuai. Pak, tapi Bapak gini ya, sebentar gini Pak. Kalau Bapak ngomong ini kan poinnya sebenarnya banyak Pak, luas. Jadi kalau semuanya nanti kita tuh lupa nanggepin, bukan mau motong. Kalau bisa coba, bisa satu-satu nggak? Dari itu, kemudian nanti Bapak lanjutin lagi. Bapak kan nggak hafal ya. Boleh nggak dipotong? Bukan mau motong loh ya. Gini, saya sebentar. Saya itu kan Anda Pak Pras. Karena kan menyebutkan, ya kan, sengaja berbuat dosa. Kan itu kan? Bukan yang sengaja berbuat dosa. Itu yang tidak sengaja. Ya, sebentar. Gini, saya memberikan contoh. Sebentar, saya itu memberikan contoh dosa yang sengaja dilakukan. Contohnya itu tadi John Kay, dia sengaja sudah bertobat, dia sengaja membunuh lagi. Dan ini Yakobus 4:17 juga sengaja. Poin-poin per poin. Nah, ya. Ya, poinnya itu. Nanti ulangin lagi ya yang kita lupa jawab ya. Coba ulangi yang pertama deh. Poin pertama yang jadi pertanyaan Bapak. Loh,
Lah ya, apakah dosa? Ya kan, Karena gini sesudah Pak, Bapak ngomong, bertobat. Ya udah diam mm-mm. dulu. Ya. Apakah sesudah bertobat? John Kay itu sudah bertobat sebelumnya. Nggak percaya lihat di berita. Ya kan? Dia sudah bertobat, tapi habis itu dia masih melakukan pembunuhan 1 orang. Sekarang posisinya di penjara. Ya kan? Apa mau mengatakan sebelumnya itu dia tobatnya nggak sungguh-sungguh? Itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, itu kita sekarang bicaranya itu mempelajari ajaran, bukan pribadinya John Kay. Dia sungguh-sungguh apa tidak? Kan itu. Nah, yang kedua ini tentang Yakobus ini. Dia juga sengaja juga melakukan perbuatan dosa. Apakah terhadap perbuatan dosa yang sengaja itu bisa membatalkan keselamatan? Karena ini adalah dilarang, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai tadi Matius 7:21 tadi. Itu bisa membatalkan apa tidak? Gitu loh. Boleh saya jawab dulu, Ya, kemudian ya, kamu tambahin. Siapa namanya itu? Yogi. Begini, Pak, kita itu tidak bisa menghakimi sesuatu yang sifatnya inter. Masalah keselamatan itu utamanya bukan dilihat dari sisi luarnya, Pak. Tetapi adalah dari apakah dia sudah lahir baru. Kita nggak bisa menghakimi John Kay itu sudah lahir baru atau belum. Tetapi apa iya orang lahir baru bisa seperti itu? Gitu. Waktu pembunuhannya seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Apakah benar kalau dia mengatakan dia mengakui dia benar sudah lahir baru? Itu masalahnya di situ, gitu. Sebentar, Kemudian kalau sengaja, sebentar. Yakobus 4:17 itu Ya, menurut Anda, itu saya mau itu jawab. orang sudah lahir baru apa belum? Gini, sebentar saya jawab dulu. Saya belum selesai, saya mau jawab itu. Kemudian Yakobus, gini Pak, maksudnya sengaja itu gini Pak, kelemahan itu belum tentu karena nggak sengaja Pak. Sengaja, tetapi dia itu karena kelemahan gitu. Kayak contohnya, seseorang tahu dia sakit diabetes, nggak boleh makan mangga. Tapi begitu kelihatan mangga, waktu dia ngambil dia juga sengaja. Tapi dia tahu gitu. Tapi dia bukan karena apa? Karena kelemahan, kepengen mulutnya nyunyu gitu. Nah, ada orang yang dosa-dosa itu kan memang kelemahan gitu. Mendadak ada sesuatu yang membuat dia lemah gitu, membuat dia karena keperluan, karena ini dia melakukannya, dia tahu bukan sengaja atau tidak boleh melakukan, harus melakukan tapi dia nggak melakukan karena dia lemah. Dia tahu harus begini tapi dia lemah, dia nggak bisa gitu. Tetapi tentu di dalam hatinya dia sebagai orang percaya, saya juga ada kelemahan-kelemahan tertentu, saya selalu ngomong Tuhan ampuni gue nggak bisa melakukan itu. Bukannya dia nggak tahu dan itu ya saya paham maksud Anda Pak Pras. Itu Tuhan ampuni gitu loh. Ya sebentar. Saya paham maksud Anda, ya kan? Di mana orang mau membantu orang lain sementara dia sendiri kekurangan, kan gitu kan bahasa agamanya, ya kan? Salah satu contohnya andai kata. Iya, kan gitu kan? Ya, kalau saya miskin, tetangga saya juga miskin. Saya gimana mau membantu tetangga saya, loh, saya sendiri juga miskin, kan seperti itu yang ingin Anda sampaikan. Masalahnya itu Pak Pras, di Yakobus ini tuh tidak ada kata-kata mentolerir, gitu loh. Nggak peduli dengan kondisi kita. Saya hanya membacakan saja nih. Sementara kan Anda mencoba melarikan kepada Tuhan tahu kondisi kita, kan seperti itu. Ya kan? Di sini itu hanya mengatakan saja, jika tahu bagaimana ia berbuat baik, ya kan? Tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak melakukannya itu karena saya tidak mampu. Karena saya miskin, sebentar dulu, ya kan? Saya miskin, tetangga saya miskin. Saya tahu tetangga saya itu miskin, saya juga miskin, saya juga membantu. Saya nggak bisa, ya kan? Saya nggak mampu. Itu saya berdosa, gitu loh. Anda mau excuse di sana tidak termasuk dalam Yakobus ini. Bukan aku jawab lagi ya. Sebentar. Aku udah paham. Bukan, tetapi ia tidak melakukannya itu bukan karena dia itu mampu. Ya. Hanya bahasanya itu adalah tahu berbuat baik, ia tidak melakukan. Bukan tentang kapasitas dirinya mampu dan tidak mampu. Gitu loh. Habis itu disambung ia berdosa. Kan seperti itu, bahasanya hanya sesimpel itu saja. Ya, dan diulang-ulangin Pak, jadi lupa poinnya. Ya, sekarang aku jawab ya. Pak, di sana dikatakan memang berdosa, tapi di sana tidak mengatakan dengan demikian tidak ada pengampunan dosa lagi, nggak ada ngomong begitu. Dan dengan dosa itu berarti kamu masuk neraka, nggak ada ngomong begitu. Memang itu dosa, tetapi kemudian kelemahan itu bisa diampuni sama Tuhan, bisa. Makanya Tuhan mengatakan, Pak, lo ya dengan mengaku dosa saja nggak apa-apa, itu nanti diperhitungkan sebagai beroleh pahala atau tidak pekerjaan kamu banyak, tetapi itu sebagai rumput dan jerami tidak mencapai apa. Itu adalah penghakiman. Ya, oke.
Ya, berarti di sana menurut Anda, ya kan, dia itu kan berdosa, ya kan. Tapi, ya kan, bila dia meminta ampun, apa dosa sesuai Yakobus 4:17 ini hilang diampuni kan gitu kan? Iya kan? Anda kan ya sama juga seperti John Mayer Bukan tadi, ya kan? dosa yang Bila menyebabkan kebinasaan atau